Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal final kami yang berjudul Catalina Customer Toothbrush. Dengan anggotanya ada Evan, ada Bima, ada saya Fawas, ada Raffi atau Jimmy, dan juga ada Rifki. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ada berisikan tentang rumusan masalah. Yaitu pertama ada bagaimana cara membuat sebuah program yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kedua ada bagaimana meningkatkan awareness masyarakat mengenai proposal hygiene. Yang ketiga ada bagaimana cara agar sikat gigi dapat menjadi lebih fleksibel dalam segala kondisi. Dengan tujuan penelitian yang pertama ada meningkatkan kreativitas mahasiswa. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai personal hygiene. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas dan kebersihan produk pada sikat gigi. Lalu yang kedua mengenai gambaran umum rancangan usaha. Yang pertama terdapat kondisi umum kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Yang kedua, alasan pentingnya menyikat gigi. Yang ketiga merupakan deskripsi dari Catalina Toothbrush. Yang keempat terdapat manfaat dan juga keistimewaan Catalina Toothbrush. Lalu yang kelima ada analisis kelayakan usaha yang terbagi dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek operasional, yang kedua adalah aspek pemasaran, yang ketiga merupakan aspek finansial, dan yang terakhir adalah dampak kepada lingkungan. Next. Lalu selanjutnya terdapat market sizing yang terdiri dari sum, lalu terdapat bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen, lalu terdapat go-to-market plan yang terdiri dari what, who, why, where, how, dan juga when. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek finansial Catalina. Jadi investasi awalnya itu sebesar 10 juta dengan rincian 2 juta marketing dan 8 juta equipment. Kita masuk ke proyeksi income statement perusahaan. Jadi diproyeksikan pada tahun kelima, perusahaan akan mendapatkan revenue sebesar 43.700.000 dengan net profit sebesar 21 juta dan free cash flow perusahaan yang dimiliki sebesar 16.200.000. Next, kita ada tabel asumsi yang digunakan untuk menghitung IRR, NPV, dan juga PBP. Jadi kita asumsikan Catalina akan mendapat revenue sebesar 3 juta per bulan dengan cost of goods sold sebesar 25%, administration expense 5%, serta biaya lainnya yang terdapat di tabel, maka akan menghasilkan IRR sebesar 134% dengan NPV pada tahun kelima dengan 40.281.000 dan payback period selama 8 bulan. Secara finansial, Catalina layak untuk dijalankan karena memiliki IRR lebih besar dari WACC dan NPV lebih besar dari 0. Lalu di bab 3 kita masuk ke gambaran umum produk. Jadi produk dari Catalina Toothbrush sendiri ini merupakan sebuah sikat gigi yang dapat dilipat dan juga di-customize. Lalu untuk packagingnya, Catalina Toothbrush itu akan dikemas dalam sebuah pouch plastik yang menggunakan ziplock sehingga pengguna dapat langsung menggunakan produk Catalina Toothbrush untuk keperluan traveling yang dapat membawa alat-alat mandi lainnya. Nah, lalu di sini ada bab 4, kita akan berbicara pada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, kita mempresentasikan tentang anggaran biaya. Di anggaran biaya itu ada jenis pengeluaran, ada perlengkapan yang diperlukan, itu memakan biaya sebesar 5 juta. Yang kedua ada bahan habis pakai yang itu memakan biaya sebesar 3 juta. Dan biaya yang lain-lain itu memakan biaya sebesar 2 juta, sehingga total menjadi 10 juta. Nah, untuk jadwal kegiatan pada bulan pertama, kita ada analisis permasalahan, menetapkan ide, analisis pasar, dan pembuatan proposal. Untuk bulan kedua itu kita ada pembuatan prototype dan market testing. Sementara pada bulan ketiga dan bulan keempat, kita ada evaluasi dan revisi yang dilakukan oleh BOD. Sementara untuk promosi kita ada di bulan kelima, dan bulan terakhir yaitu bulan ke-6, kita ada laporan akhir dan peluncuran produk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok Catalina. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya dari kelompok Catalina mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.